Siap? Sebelum ini jadi kayak ujian ya. Jadi Islam berdua nih. Nanti kapok lagi di bawah lagi. Menyalahkan selalu kita bantu tuh. Kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Pertama, alhamdulillah syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mitra dan juga Ustaz Malik ya atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita dunia wal akhirah. Baik, masih di mata kuliah saya ya, di mata kuliah itu adalah mata kuliah kebijakan ekonomi bisnis dengan data kualitatif. Ini adalah pertemuan yang ketiga, sehingga saya ingin mencoba menerapkan metode pembelajaran munaqashah atau diskusi atau tanya jawab gitu ya, agar jelas ya bagaimana sebenarnya pemahaman terhadap metode penelitian dengan data kualitatif. Nanti jangan sampai seorang mahasiswa master atau S2 tapi masih bingung bedanya antara metode penelitian data kualitatif dengan data kuantitatif ya. Padahal di tempat lain sudah mix method ya, datanya itu sudah kualitatif dan juga kuantitatif ya. Bahkan lebih jauh lagi mengikuti perkembangan zaman, datanya itu adalah sudah data digital ya, di mana bukan lagi dunia nyata yang diteliti tetapi dunia maya gitu, yaitu dunia di internet. Baik, terima kasih ya, kita akan mulai tidak usah lama-lama ya, mungkin hanya dalam waktu 45 menit juga nanti tidak terasa, paling lama 60 menit ya. Oke, objek kita adalah metode penelitian kualitatif ya. Nanti di mata kuliah ada metode penelitian kebijakan ekonomi dan perbankan syariah kualitatif ya. Tapi saya menyebutnya lebih simpel metode penelitian kualitatif bidang ekonomi syariah. Karena mencakup semuanya. Baik, ketika kita bicara tentang metode penelitian kualitatif, tentu saja ya, yang pertama itu yang harus kita pahami itu adalah pengertian, ya, baik secara etimologi bahasa ataupun terminologi. Nah, saya termasuk orang yang tidak terlalu suka istilahnya itu tekstual, tetapi lebih kepada pemahaman. Ya, lebih kepada pemahaman dari mahasiswa ya. Misalnya berarti yang pertama nih Ustaz Mitra, kualitatif secara bahasa itu apa sih? Kualitatifnya atau penelitian? Kualitatifnya dulu, karena kalau penelitian kayaknya dia sudah lulus deh gitu ya. Penelitian adalah sistematika atau step by step atau proses dalam meneliti ya, metode ilmiah dan alamiah. Penelitian, kalau penelitian kualitatifnya, atau bolehlah kalau mau ditambahin penelitian kualitatif apa sih? Tapi kita pakai kualitatif itu artinya apa sih? Dua kata. Penelitian kualitatif itu apa artinya secara bahasa? Dari bahasa yang hampir sama dengan kualitatif apa tuh? Dengan kualitatif data dan mendeskripsikan. Oke, ganti kembali dulu. Kualitatif artinya apa sih? Itu kualitas atau mutu ya. Jadi kita meneliti itu berdasarkan kualitas atau mutu dari yang diteliti. Misalkan Oke, jadi yang paling gampangnya yang namanya kualitatif
Ya bahasa Inggris kualitatif ya, dalam bahasa Inggris itu biasanya lebih kepada quality atau kualitas. Jadi tidak melihat pada besarnya, tetapi lihat kepada kualitasnya. Nah, cocok sekali nih. Hari ini 2 orang nggak ada masalah. Yang penting kualitasnya. Ngapain banyak kalau pada nggak paham juga? Mendingan 2 orang ini paham. Kualitatif adalah ya, jadi panjang itu metode penelitian dengan menitik beratkan kepada kualitas. Udah sampai ke etik terminologi itu. Berarti kualitatif adalah kualitas. Ya, lawannya adalah kuantitatif atau kuantitas. Walaupun kualitatif dengan kuantitatif, kalau di riset itu dia bukan lawan, ya, tetapi dia kelanjutan. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan dulu tentang kualitatif ini. Atau belum paham nih? Belum paham di segi kualitasnya. Maksudnya itu kan kualitasnya itu di segi mananya, apakah dari segi datanya atau dari sumber datanya. Nah, yang namanya kualitas dalam kualitatif itu adalah diambil pertama dari datanya. Dari datanya, artinya sumber datanya atau datanya itu dia tidak mencari yang jumlahnya banyak. Tetapi case tadi satu saja pun itu bisa menjadi penelitian. Nah, jadi lebih kepada ya datanya, kualitatif, kualitas datanya. Selama dia itu valid, maka bisa menjadi kualitas, maka bisa menjadi sebuah penelitian. Analoginya adalah hadis ahad. Hadis ahad kan hadis. Kalau hadis doif bukan hadis. Tahu ya, maudhu aja lah kalau yang doif gitu ya. Hadis ahad itu hadis, tapi kalau hadis maudhu ya bukan hadis. Untuk hadis maudhu gitu ya, bukan hadis gitu ya. Oke, jadi kualitatif dilihat dari sisi datanya, sifat datanya, sumber datanya, jumlah datanya. Oke, berikutnya selanjutnya adalah kualitatif dilihat dari sisi terminologi. Saya juga lebih senang menggunakan pakai bahasa sendiri saja. Salah sedikit tidak apa-apa, gitu ya. Gak usah balik. Apa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif? Nanti langsung ke Mitra. Coba. Iya. Ini dari dasarnya juga saya sama dokter ya. Itu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada kualitas, pada kuantitas. Ya, dari segi sumber data, jenis data, analisis data, dan jumlah datanya. Jadi pada satu pada mutunya dari tentang itu. Oke, terima kasih. Itu berarti satu perspektif. Ustaz Mitra pakai bahasa sendiri saja. Apa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif? Tadi kan kualitatif aja ya. Iya, tadi kualitatif. Sekarang metode penelitian. Ada 2. Kalau metode berarti cara. Ada 3 metode penelitian kualitatif. Tapi itu jadi 1. Apa coba? Kalau metode kan sebuah cara seseorang untuk mendapatkan sesuatu tujuannya. Tujuan itu. Kalau penelitian ya kita riset langsung meneliti sifatnya yang tadi ilmunya atau alatnya. Riset penelitian. Kualitatif tadi yang kualitasnya itu ya. Ya. Jadi penelitian metode penelitian kualitatif ini adalah sebuah metode atau cara yang digunakan oleh seseorang untuk meneliti yang caranya itu adalah dengan melihat langsung ke lapangan, observasi yang nantinya akan menemukan sebuah data yang valid, dan itu yang dalam artian itu kualitasnya itu dapat terjamin lah keasliannya, validitasnya, keabsahannya. Oke, baik. Tapi jangan lupa metode penelitian kualitatif itu juga tidak hanya di lapangan, tetapi juga di perpustakaan. Ya, library research itu juga masuk ke kualitatif. Ya, misalnya saya mau meneliti tentang biografi kemarin itu yang jauh itu Luqman Al-Hakim. Ya, kalau di Indonesia kita pengen buat biografi, riset nih yang buat biografi, membuat riset tentang sejarahnya Pangeran Diponegoro misalnya.
itu kan otomatis ya adalah lapangan gitu ya. Tapi kalau kita membatasi hanya kajian pustaka itu udah cukup selama datanya itu valid. Bahkan nanti kita akan menemukan banyak sekali misalnya bukunya ditulis oleh ini ternyata ini ada tambahan banyak nih gitu. Misalnya kalau di sejarah itu ada Muhammad Jamin itu menulis sejarah itu kadang dibesar-besarkan. Tapi wajar karena waktu itu beliau itu ingin memberikan motivasi kepada bangsa Indonesia bahwa bangsa ini itu bangsa yang besar, sama-sama menggambarkan Majapahit itu begitu besarnya, padahal faktanya ya tidak sebesar itu juga, gitu ya. Oke, kalau tadi Ustaz Malik ini lebih kepada perspektifnya tadi kualitasnya. Ya, jadi memang dalam membuat definisi, dalam membuat pengertian itu kadang memang makanya orang yang ilmunya tinggi itu mereka akan ini kurang lengkap, ini kurang lengkap, ini hanya fokus ke sini. Misalnya Malik ketika dengan apa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif? Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menitik beratkan kepada kualitas dari objek penelitian, dari benda yang diteliti. Itu udah benar juga gitu ya. Kalau tadi alasan kita agak cukup panjang gitu, jadi sampai kepada caranya. Metode penelitian kualitatif sebenarnya dengan penelitian kualitatif juga sama, hanya ada kata-kata metodenya saja gitu ya. Nah, kalau saya lebih melihat masih sangat teknis juga sih, jadi komprehensif ya. Jadi ketika ditanya langsung masuk sebenarnya ke karakter dari metode penelitian kualitatif. Jadi kita harus tahu. Jadi pengertian yang saya pahami dari metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan kepada paradigma post-positivisme dengan menitik beratkan kepada data kualitatif ya, data kualitas dari sebuah data yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif ya untuk mencapai sebuah tujuan yang telah atau yang akan dicari validitasnya atau kebenarannya. Jadi ada 3 komponen. Pertama adalah disebut dengan dasar pemikirannya ya. Yang kedua itu adalah datanya. Yang ketiga itu adalah cara menganalisisnya. Karena nanti ada masuk kualitatif itu adalah disebut dengan the tools of analysis ya. Jadi data atau alat untuk menganalisis. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Bukan analisis data kualitatif, tetapi menganalisisnya itu dengan kualitatif. Tadi jenis datanya adalah data kualitatif. Jadi pengertian dari saya itu ada 3 komponen dalam pengertian. Yang pertama itu adalah dasar paradigmanya, ya, basic paradigm, ya. Yang kedua adalah datanya, ya, data itu berarti termasuk sumber teknik sampai ke jenisnya. Yang ketiga itu adalah cara menganalisisnya. Nah, ini juga masih kepada definisinya seperti itu. Definisinya mungkin masih agak panjang, gitu ya, agak cukup panjang. Gitu. Tapi kan karena harus dipahami juga bahwa paradigmanya ini. Oke, itu dari penelitian atau pengertian dari penelitian kualitatif. Any question? Ada yang nanya nggak? Kalau saya singkatkan, boleh lebih singkat lagi. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data kualitatif. Atau metode penelitian dengan data kualitatif. Di situ ada data, termasuk di dalamnya sebenarnya menganalisisnya. Ya, jadi saya tidak sebutkan lagi cara menganalisisnya. Nah, gitu ya. Nah, agar masuk ke ini, berarti masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan yang ketiga? Sejarah. Nah, sejarah dan juga perkembangannya. Metode penelitian kualitatif tadi saya sebut dengan naturalistik, disebut dengan naturalistik approach atau naturalistic research atau metode penelitian alamiah. Ya, kalau kuantitatif kita tahu itu dikenal dengan positivisme, di mana sebuah kebenaran itu selalu diukur dengan angka, dengan sebuah kepastian yang bisa dieksplorasi dengan panca indera. Dan pertama bisa dieksplorasi oleh panca indera. Ini ciri dari modern, tapi jangan terjebak dengan kata modern.
Modern itu adalah paham yang menghilangkan segala bentuk yang goib. Ingat Satria, ya. Jadi yang namanya modern dalam paradigma itu adalah paham atau ideologi yang menghilangkan segala bentuk mistisisme atau yang goib. Ya ingat ya, jadi bukan modern, ininya kehidupannya modern pakai mesin pakai apa, bukan. Ya, itu dalam ranah riset. Nah, gitu ya. Nah, kemudian berarti kalau namanya dia paradigma adalah kualitatif, berarti dia adalah tadi alamiah, sebelumnya ilmiah. Nah, kemudian saya bicara juga jangan terjebak juga kata-kata ilmiah karena dia interpretasinya berbeda. Misalnya di Satmitra di pengajian itu pengajian ilmiah, ya kan ya, taklim ilmiah, kajian ilmiah. Nah, ilmiahnya ini ilmiah yang mana? Nah, biasanya itu akan kembali kepada misalnya kalau yang namanya ilmiah itu ya merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu ilmiah, ya perspektifnya tadi ikhwah gitu kan ya. Tapi perspektif ilmiah tidak, ilmiah itu adalah sesuatu yang bisa dieksplorasi oleh panca indera dan diukur dengan numbers atau dengan angka. Nah, sehingga kemudian dalam positivisme ini manusia itu seolah itu benda mati sehingga kemudian diangkatkan. Nanti ketika ada penelitian dia dibuat lagi. Nah, dari situ kemudian di sejarahnya ini para peneliti sosial terutama psikologi, sosiologi sampai ke antropologi itu mereka melihat nggak bisa, manusia itu tidak bisa diangkatkan karena manusia itu dia terus mengalami perubahan. Gitu ya, mengalami perubahan, kemudian juga karakternya juga berbeda, kemudian juga dia tidak bisa, masing-masing orang juga memiliki makna yang berbeda-beda, sehingga misalnya meninggal, mati, ya beda banget tuh, mati, mohon maaf, misalnya mati disikapi oleh orang kafir dengan disifati orang-orang yang disikapi oleh orang Islam berbeda banget kan, jauh sekali. Ya kalau matinya orang kafir itu ya menurut mereka mati itu ya udah akhir dari kehidupan, makanya di dunia itu dipuas-puasin. Ya, tapi mati dalam Islam enggak, justru ini adalah awal dari sebuah keabadian. Orang kafir misalnya dia takut mati, orang Islam takut mati enggak? Orang Islam takut mati enggak sih? Ya takut juga, tetapi secara ideologi, secara keyakinan Islam nggak boleh takut karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan sebaliknya, mujahid itu bukan takut mati. Mujahid itu apa yang dicari? Ya bukan jihad, yang dicari mati. Yang dicari syahid kan? Iya lah, mereka justru pengen syahid gitu. Bahkan ada sampai ada riwayat itu dikatakan al-jannah tahta saif fil ghuswah gitu. Jadi surga itu ada di bawah pedang-pedang dalam peperangan. Jadi mereka tuh yang orang kafir itu dia takut mati, orang Islam cuma cari mati. Tapi cari mati yang sakit gitu ya, bukan cari mati ya. Nah, perspektif itu kemudian melihat orang itu berbeda-beda. Sehingga kalau berdasarkan sejarahnya ini, maka kualitatif dengan paham post-positivisme itu adalah lahir dari disiplin ilmu sosial yang mempelajari karakter dari manusia dengan segala yang dimensi manusia. Manusia berarti psikologinya, biologinya, kemudian antropologinya, kemudian sosiologinya, sampai kepada keberagamaannya. Nah, walaupun nanti keberagaman ini biasanya peneliti sosial itu terjebak kepada ya udah yang saya bilang itu, jadi agama itu cuma etika, agama cuma moral gitu ya, nggak ada kaitan kebenaran itu ya udah menurut mereka itu benar. Itu peneliti dari post positivisme dengan kualitatif. Sama, mereka juga tidak mendasarkan kepada kebenaran yang didasarkan kepada wahyu. Gitu. Ya itu jadi baik positivisme ataupun post positivisme ya sama sebenarnya. Jadi mereka mereka itu menolak agama. Gitu. Nah, tapi kemudian justru itu yang jadi masalah. Kenapa bisa begitu? Ya bisa lah karena mereka memang dulu bukan Islam, gitu. Mereka tidak mengenal Islam, maka mungkin stigma Islam itu malah nggak baik. Gitu. Ya, nah itu dari sejarahnya. Kemudian yang berikutnya apa?
perkembangannya juga sebenarnya kualitatif itu tadi dari mulai pertama itu sebenarnya yang paling muncul pertama itu adalah fenomenologi. Ya, fenomenologi itu adalah metode penelitian untuk mencari makna emik, makna dari pelakunya. Gitu. Tadi kenapa sih orang sampai mencari mati, mencari sakit? Oh, ternyata mereka orang-orang beriman itu percaya adanya jannah, adanya surga, adanya bahkan syafaat bagi orang-orang yang mati syahid dan seterusnya. Itu energi itu menjadikan mereka itu berani untuk mati syahid. Sebenarnya sama juga sih, kita sama kan kesini kuliah jauh-jauh gitu ya. Ya untuk dunia ini ada lah gitu ya, tapi unsur ukhrawinya saya kan cukup kuat di situ. Gitu kan ya, karena kalau hanya duniawi sebentar habis semangatnya, tapi kalau ukhrawi itu akan terus menerus. Jadi awalnya adalah fenomenologi mencari makna mendalam dari sebuah peristiwa atau dari sebuah kejadian atau dari sebuah perilaku. Makanya dari awal saya bilang kemarin waktu saya bilang kenapa orang itu di Marunda juga, Marunda Pulau itu yang saya mungkin pernah cerita itu jam 2.30 malam anak kecil usia 12 tahun di masjid sholat zikir. Ya, kira-kira apa sih fenomena yang dilihat di situ apa kira-kira? Anak kecil usia 12 tahun jam 2.30 malam itu berzikir sholat di masjid Al-Alam Marunda Pulau Jakarta Utara. Yang kemarin saya juga bayi-bayi kan banyak para kecil yang dibawa juga jam 12 jam 1 malam itu di makam, kemudian mereka itu ya baca zikir gitu ya, walaupun saya ada kelompok yang muda itu dia main HP juga dia gitu ya. Saya lihat itu ini ada penyimpangan ini gitu ya. Nah, tapi kenapa seperti itu? Oh, berarti kalau tadi kalau yang orang mujahid memang mencari syahid karena banyak sekali keutamaan yang paham. Kemudian juga kalau tadi yang ziarah itu berarti kalau yang anak kecil itu dia memang ikut bapaknya dan memang dilatih secara terus menerus seperti itu gitu ya. Kemudian kalau yang di Pandeglang di Banten itu ya bisa jadi karena mungkin pengalaman hidup, kemudian kepahitan hidup, kemudian ingin mencari solusi. Kerja juga mungkin susah atau mungkin juga banyak hal terus diriset gitu, akhirnya mereka ya udah solusinya termasuk menjadi ya budaya di Indonesia ziarah gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena dengan ziarah itu menurut mereka itu ya ini solusi untuk mendapatkan rezeki, mungkin juga ada menambah rezeki, mungkin juga ada yang untuk mencari pangkat, mencari kekayaan, mencari kekuasaan, atau mencari jodoh dan lain sebagainya. Nah, kalau saya karena suka sejarah, dilihat dari awal lagi kenapa ini muncul? Ya, di India juga lebih parah kan? Di India itu sampai kuburan sampai apa kiat-kiat itu lebih lagi. India, Pakistan, Bangladesh itu jangan itu di Turki itu sebenarnya banyak juga. Gitu kan ya. Nah itu berarti fenomenologi itu muncul. Nah dari fenomenologi itu kemudian dicari lebih mendalam lagi, muncullah grounded theory. Jadi Islam yang seperti itu kira-kira seperti apa? Islam apa itu sebenarnya gitu ya? Nah Islam apa gitu? Beberapa dari mereka mengklaim itu adalah misalnya Islam Nusantara misalnya, gitu ya. Kalau Clifford itu dengan Islam Abangan, gitu ya, atau Islam Kejawen, gitu ya. Ya beberapa mereka mungkin memang seperti kemarin ada satu yang ikut dengan saya itu ya dia nggak sholat, tapi zikir lagi dahulu langsung banget itu, gitu ya, dia nggak sholat. Kemarin juga Jumatan juga dia nggak Jumat, juga kalau saya safar juga niatnya musafir aja lah, gitu kan, sholat itu subuh juga nggak sholat. Saya lihat ya, satu orang itu yang dua orang itu masih tetap sholat. Gitu. Nah itu kan dari itu kita apa nih? Teori kita bisa ambil dari situ. Oh ternyata memang Islamnya di Indonesia ini ya belum sempurna, belum kafah, atau mungkin tahapannya belum selesai, atau mungkin orangnya, atau mungkin apanya banyak lah teorinya. Makanya muncul tadi tiga tingkatan itu abangan, santri, priai, abangan itu. Tapi itu juga sekarang sudah nggak berlaku sebenarnya. Ya mungkin sudah perlu teori yang lainnya. Sejarah dengan perkembangan. Ada pertanyaan? Ya, termasuk nanti. Nah, yang selalu saya tekankan nanti ada sesi khusus. Islamnya itu di mana?
Nah, jadi nanti belajar lagi tentang namanya epistemologi Islam. Kalau epistemologi, saya ulang-ulang terus itu. Epistemologi itu sebenarnya satu ilmu yang mempelajari tentang dari mana ilmu itu berasal, bagaimana cara mendapatkan ilmu, bagaimana apakah ilmu itu benar atau tidak. Nah, itu apakah ilmu itu bermanfaat untuk manusia atau tidak. Ilmu sihir itu ilmu bukan. Ya kalau dalam Islam ya bukan ilmu, gitu kan? Karena ilmu itu harus maslahat. Kalau itu kan nggak ada masalah, gitu kali ya. Ada masalah nggak sih ilmu sihir? Sebagian orang sebenarnya bisa jadi masalah untuk apa sih? Ya kegunaan bukan untuk hal yang Masalah fardiyah gitu, tapi itu bukan masalah. Kalau masalah itu sebenarnya maslahatul ammah, terus juga memang tidak menghalalkan yang haram atau tidak juga menjadikan yang maksiat. Jadi saya tadi pelet, gitu, misalnya gitu ya, sihir, apalagi sampai menjahati orang. Kayaknya kalau sihir nggak ada maslahat deh, nggak ada gitu ya. Pengasihan gitu, apakah ada maslahatnya gitu? Mungkin dulu ada, buat ini istrinya pasangannya biar ini, makanya enggak deh gitu ya. Nah itu. Jadi dari sisi nanti keislaman juga menjadi epistemologi seperti itu. Jadi ilmu yang seperti apa? Nah itu yang selalu ditolak oleh positivisme dengan post positivisme, termasuk dengan metode penelitian sekarang di terutama perguruan tinggi yang negeri ataupun yang bukan Islam. Oke, yang berikutnya pertanyaannya apa? Objek. Nah, sama tadi Ustaz Mitra nih. Yang diteliti di kualitatif itu apa? Objeknya. Kalau kuantitatif itu kan berarti ya persepsi, kemudian mungkin pendapat, kemudian juga mungkin hasil dari angket atau responden. Itu yang diteliti itu biasanya. Nanti dengan bidang ilmunya masing-masing. Ya kalau di kualitatifnya yang diteliti apa? hasil dari analisis. Hasil dari analisis. Nah, kalau hasil dari analisis itu berarti dia kesimpulan. Berarti yang dianalisis itu adalah objek. Nah, yang dianalisis, sebelum dianalisis, yang dicari, ya kan nyari data berarti objeknya itu sudah ketemu nih, baru kemudian dianalisis, nanti baru disimpulkan. Nah, data dalam kualitatif itu apa objeknya? Objek dari penelitian itu adalah data. Data itu dalam kualitatif itu jenisnya itu seperti apa? 3 saja. Kalau primer, sekunder, tersier itu sifat dari data. Saya ingin tahu Ustaz Mitra udah punya keluarga belum ya? Anaknya berapa ya? Udah saya tanya ke Ustaz Haji aja. Nah, itu berarti dia sekunder datanya. Tapi kalau saya nanya Ustaz Mitra, itu primer. Atau saya lihat di kakaknya kartu keluarga itu juga primer. Karena memang terbukti ada. Walaupun yang primer pertama ya langsung. Jadi primer, sekunder, tersier itu adalah sifat level tingkat dari data. Datanya itu seperti apa? Seperti terakhir saat ini, nanti kerjaan. Apa sih objek dari penelitian kualitatif? Objek itu ya bisa berupa narasi masyarakat, narasinya, ungkapan yang dia ungkapkan, asasnya seperti apa. Berarti bahasanya itu adalah ide dan gagasan. Jadi pertama itu objek dari penelitian itu adalah ide dan gagasan atau pendapat. Terus objeknya. Objeknya. Jadi itu sih menurut saya. Ya betul, itu berarti satu ya. Jadi objek yang diteliti dalam kualitatif itu tadi karena dasarnya asalnya adalah ilmu kemanusiaan, berarti dimensi manusia yang diteliti. Semua bagian dari manusia yang diteliti, baik yang real ataupun yang abstrak. Misalnya nih, maaf nih, Ustaz Mitra rambutnya itu agak lurus, gitu ya. Kalau setelahnya agak-agak bergelombang, saya juga bergelombang keras gitu ya. Nah, perlu bisa diteliti nggak? Itu kualitatif, tapi itu adalah anatomi. Ya, nanti bisa masuk juga sebenarnya ke bisa ke antropologi sebenarnya. Kenapa rambutnya ini lurus? Kenapa saat ini agak bergelombang? Itu
itu kualitatif, itu juga objek. Ya, itu apalagi udah kelihatan banget gitu ya. Misalnya yang satu jenggotan, yang satu timis gitu kan, itu udah kelihatan. Kenapa tuh? Pasti itu simbol. Jadi tadi ada ide dan gagasan, ya, kemudian juga simbol-simbol yang ada pada manusia, ya, kemudian juga anatomi atau fisik dari manusia itu sendiri, kemudian interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya, kemudian juga budaya atau kultur yang ada di situ di komunitas, sampai kepada kepercayaan atau keberagamaan dari manusia itu sendiri. Itu kualitatif. Ya, termasuk juga tadi ide gagasan yang sudah ada di sebuah buku, sebuah tulisan, atau mungkin yang sudah terjadi di masa lalu. Misalnya nih, kita selalu berdebat, walaupun sudah jelas sebenarnya orang tua Nabi itu Islam atau bukan Islam sih? Kita jawabannya gimana? Orang tua Nabi itu Islam atau bukan Islam? Islam. Orang tua Nabi Islam ya? Asalnya kayak Islam. Asalnya, terus Islam ya? Kalau Islam kan berarti masuk surga. Orang tua Nabi masuk surga nggak? Sangat sensitif sekali ini. Ya. Sebenarnya ada pihak yang menyatakan bahwa masuk surga, ada juga yang menyatakan tidak. Ada juga mengatakan tadi yang bisa Ustaz Malik. Ya, sampai ada banyak pendapat. Nah, ya udah cukup berarti karena banyak pendapat, berarti harus diteliti. Menelitinya di mana? Gak bisa pakai kuantitatif, pasti studi teks, ya. Atau mungkin bisa juga wawancara ke, kalau kita udah saya mau apakah orang tua Nabi itu Muslim masuk surga, saya batasi aja deh MUI aja, MUI yang masih hidup, berarti wawancara dengan mereka. Perkara benar tidaknya ya lihat hasilnya itu keilmuannya. Pasti mereka akan merujuk ke buku, atau kita udah nggak usah MUI lah, saya fokus kepada buku aja, kepada kajian pustaka. Itu kualitatif. Gitu kan? Hah? Objeknya apa? Objeknya berarti pendapat-pendapat para ulama, para penulis yang ada di pustaka yang kita tuliskan, yang kita baca, yang kita analisis. Pendapatnya ulama A mengatakan orang tua Nabi itu Muslim, pendapat B mengatakan tidak Muslim. Kumpulkan semuanya, panjang ceritanya memang. Tapi memang begitu namanya ilmu. Nanti itu baru ulama, baru kita kaji terus. Oh ternyata mengatakan yang seperti ya bukan Muslim, gitu ya, bukan Muslim misalnya. Kemudian juga masuk neraka tidak? Wah, kalau masuk neraka, mas orang tua Nabi masuk neraka sih. Kalau saya tarik nih, istilahnya apa lepas dari yang dipahami ini kira-kira nggak pakai perasaan, jangan pakai perasaan. Iya. Kan zaman dulu kan namanya dia Nabi Hanif ya. Iya betul. Iya itu mungkin yang memang dianut ya Nabi Hanif itu yang memang tidak menyembah berhala dan lainnya. Mungkin saat itu kan, mungkin saat juga di apa juga Islam dia mahu kan, sama muslimin sama aja. Agama Islam juga kan, gitu Islam. Gitu. Ya betul. Jadi kalau definisi Hanif itu kan kalau bicara definisi Hanif kita menemukan Hanifiyah itu adalah orang-orang yang cuman syaratnya itu dia hidup sebelum Islam dalam makna khusus, kemudian mereka tidak pernah menyembah berhala. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian nanti ada termasuk juga siapa ya Waraqah bin Nawfal juga termasuk juga misalnya ahli kitab tapi yang baik. Kemudian ada beberapa Hanifiyah itu orang yang Hanif yang memang dia itu tidak pernah menyembah berhala. Tapi secara umum ya hampir semuanya itu ya pasti mereka menyembah berhala, dan menyembah berhala itu hanya beberapa orang saja. Nah itu tapi lepas dari itu kan penelitian. Jadi yang diteliti adalah ide, objeknya adalah ide gagasan pendapat dari orang-orang yang menuliskan itu, para ulama. Jelas, yakin itu sudah dituliskan. Tinggal dicari. Itu kualitatif, ya nggak bisa kuantitatif. Tadi saya teringat itu mungkin ketika Nabi lahir, agak sedikit ini, Nabi lahir itu gimana sih? Apakah normal seperti kelahiran manusia atau tidak sih? Pernah nggak sebetulnya? Akhirnya normal, cuma ada mujizat
sendiri. Apa tuh mujizatnya? Itu, Pak. Bisa tarik yang pernah dengar mungkin gitu. Mungkin tanda-tandanya banyak, memang saya agak lupa sih Pak. Ya oke. Yang jelasnya gitu, yang jelasnya gitu. Ketika lahir apakah normal? Ya mohon maaf, normal kelahiran gitu kan? Itu atau mungkin berbeda gitu? Itu belum saya dalami. Iya, perlu penelitian gitu ya, perlu penelitian karena ada yang satu mata ketika apa namanya Nabi lahir itu lahirnya itu bukan tapi ini belum tentu benar ya gitu ya. Tidak normal seperti lahir tapi seperti ada cahaya gitu di rahimnya itu menjadi mungkin operasi sesar gitu seperti apa gitu. Tapi itu perlu dicari kebenarannya. Gitu. Ya, nah itu bagian dari penelitian itu namanya kualitas. Jadi objeknya adalah semua dimensi dari manusia, baik itu abstrak ataupun yang real. Kenapa bisa di Aceh itu ada beberapa orang-orang Aceh yang matanya biru, gitu kan ya. Kemudian di Gorontalo juga ada juga matanya biru. Kemudian yang paling jelas itu di Garut ada kampung bule, gitu kan ya. Orang Garut asli tapi kok bule gitu ya, mungkin memang keturunan Belanda gitu kan, nggak ketemu tuh yang di Aceh juga pas riset itu mau ternyata ketemu kenapa mata mereka itu biru karena memang ada keturunan di sini. Nah, itu namanya kualitatif. Jadi manusia yang fisiknya, yang psikologinya tidak apa, termasuk manusia dengan manusia yang lainnya, manusia dengan golongannya, dengan komunitasnya, dengan negaranya, dengan suku bangsanya, termasuk juga sebenarnya dengan ininya, dengan alamnya. Kenapa sih muncul misalnya di Indonesia ini ada animisme, ya, atau mungkin yang jarang dibahas adalah totemisme, ya, lebih tepat totemisme. Totemisme itu adalah kepercayaan terhadap binatang, ya. Kalau nabrak kucing jadi celaka, kalau ada kupu-kupu atau ada burung mau ada tamu, ya. Ada tokek atau ada apa gitu kan, itu percaya. Tapi bukan cuma itu, ya banyak sekali orang menyangka misalnya ya mungkin ada orang yang Pancasila atau Garuda misalnya itu adalah lambang ini mau gitu kan ya, ada orang sudah mau gitu ya. Kalau itu mungkin ada jalak gitu ya atau apa gitu, itu jadi simbol. Jadi binatang itu menjadi simbol, menjadi ya semacam punya kekuatan. Itu namanya totemisme. Kenapa itu muncul? Karena mereka baca buku pada rimbun. Ya belum ada, itu baca tulisnya belum ada. Belum, pada rimbun itu baru ya abad kemarin. Kita sebetulnya abad 15, 16, 17, 18. Itu kalau itu sebelumnya, gitu ya, sebelumnya. Makanya di jahiliyah udah ada. Kalau mau keluar lihat burungnya dari ini burung terbang ke kiri atau ke kanan. Masuk ke seringkalinya. Nah seperti itu totemisme, belum lagi tadi animisme yang paling banyak ya. Kalau kita ke Bali itu kan ketika saya nanya kenapa sih batu sama pohon dikasih sarung gitu kan, ya karena mereka percaya bahwa semua benda itu memiliki ruh. Dan Islam benar gitu ya, setiap benda itu memiliki ruh. Setiap kita memiliki. Iya, laptop ini ada ruhnya. Katanya kalau kita punya motor ini jarang dicuci, jarang itu, kasihan katanya, motor juga punya roh juga katanya. Setiap benda dia itu meja, apa lampu ini, ya, terutama di batu. Kalau zaman dulu kan nggak ada alatnya, batu, pohon, tiang apa gitu. Karena mereka kalau dikasih sesajen karena mereka itu punya roh, gitu, punya energi bahasa umumnya itu. Kalau makna dalam Islam kan, kalau mungkin maksudnya itu kalau di Islam kan sebagai saksi. Mungkin kalau kita misalkan mau sholat aja kan, kalau misalkan setelah sholat wajib terus mau sholat sunahnya, sunahnya itu berpindah tempat supaya itu memberikan saksi bahwa kita itu sudah melaksanakan sholat di dunia ini. Oh, di tempatnya gitu ya. Itu juga mungkin kebaran juga dalam artian roh itu jadi saksi kalau menurut
Selama mungkin. Ya, itu nanti masuk ke keyakinan dalam Islam sih. Iya. Keyakinan dalam Islam, katakan guru itu akan jadi saksi, dia melakukan atau apa baku apa gitu kan dalam Islam tuh ya apakah itu memang betul-betul memiliki ruh nanti kalau berlebihan itu jadi memiliki kekuatan jadinya gitu. Karena akhirnya ya bukan disembah sih, ada manfaat, ada mudarat di situ gitu ya. Oke, jadi objeknya itu ada pertanyaan nggak yang diteliti? Jadi objek penelitian itu adalah semua sumber data yang kaitannya. Jangan sumber data. Kan tadi banyak data. Iya, jadi bukan sumber data. Kalau sumber data itu ya sumbernya. Diulang lagi pertanyaannya. Jadi objek penelitian kualitatif adalah Objek penelitian kualitatif adalah sumber data. Bukan sumber data sih. Bukan sumber data. Kalau sumber data tadi banyak. Ada ide dan gagasan. Nah, jadi sumber data dihilangkan. Langsung gagasan. Coba diulang lagi. Objek penelitian adalah Objek penelitian kualitatif. Objek penelitian kualitatif adalah ide atau gagasan dicari untuk penelitian. Ya, bisa ide dan gagasan itu baru sebagian dari data kualitatif yang dijadikan objek penelitian. Karena bukan hanya ide dan gagasan. Ide dan gagasan itu bisa dari mulutnya orang langsung, bisa di buku, bisa di ceramah, Ada sumber data. Kan banyak sumber data. Bukan sumber data sih, datanya itu. Oh, data. Nah, sumbernya nanti teknisnya bisa wawancara. Gitu. Kalau sumbernya nah sumbernya mana? Gitu. Jadi bukan sumber data, tapi memang datanya. Gitu. Coba balik cara objek metode penelitian kualitatif adalah jadi objek itu kayak film sekarang yang sekarang ditayang Buya Hamka. Buya Hamka, oke. Kan diteliti. Oh ya, betul. Jadi kan diteliti dari pikirannya, kehidupannya, budaya Minangnya seperti apa, terus dari agama ya orang tuanya, ya dari adatnya seperti apa. Nah, kalau itu baru satu bagian dari metode penelitian kualitatif. Dengan pendekatan apa? Ide, gagasan, kemudian sistem sosial, pakaian, budaya, agama yang terjadi pada masa lalu. Berarti menggunakan pendekatan apa? Kalau sudah masa lalu, historis. Jadi pembuatan film Hamka itu dia menggunakan metode penelitian sejarah. Nah, levelnya juga beda-beda. Kalau yang namanya film pasti pakai imajinasi, ya pasti ditambah-tambahin, nggak ilmiah banget, gitu. Ya kadang justru malah dikasih bumbu-bumbu percintaan, bumbu-bumbu yang lebih istilahnya itu apa namanya ya biar psikologi manusia itu ternyuh, biar nangis, biar tertawa, biar senyum, biar apa, itu namanya film. Jadi ya ada sedikit beda, makanya mereka nggak bisa mengatakan ilmiah. Pasti mereka mengatakannya itu adalah ya ini film, bahkan mereka menyebutnya dalam karya sastra. Nah, gitu. Jadi, tapi secara itu betul. Kita pengen tahu pakaian pada masa itu seperti apa, ya sistem keagamannya seperti apa. Nah, pasti itu sumbernya adalah ya teks ataupun nanti dokumen, bisa juga benda, bajunya atau mungkin foto bisa juga. Karena kan Hamka masih dekat. Ya kan tahun baru ya abad 19 kan ya, tahun 19. Jadi masih dekat. Oh, ininya begini. Nah, itu baru satu bagian kualitatif. Jadi kalau kesimpulannya, objek penelitian kualitatif adalah seluruh dimensi dari manusia, baik yang abstrak ataupun yang nyata, termasuk interaksi yang terjadi di antara manusia. Pokoknya manusianya yang diteliti. Tadi manusia kan banyak berarti ya. Pertama yang kelihatan berarti fisik. Fisik itu diteliti. Dan di sini juga ada kedokteran. Berarti nanti pakai namanya itu apa namanya itu uji coba tajribiyah namanya itu tajribi, atau disebut dengan kalau di kuantitatif namanya apa? Untuk kita yang uji coba itu namanya apa? Coba udah belajar.
Jadi penelitian yang melalui itu uji coba. Bahasa agama itu tajribi. Tajribi artinya eksperimen. Gitu. Eksperimen kalau tadi istilahnya itu dia terjadi di kualitatif, dia bisa juga dia menggunakan apa? Nah, eksperimen. Jadi di eksperimen. Jadi metode objek penelitian metode kualitatif adalah seluruh dimensi dari manusia, baik yang fisik ataupun yang abstrak. Tadi yang fisik mulai dari fisik ya, rambut, kulit, muka, mata, semuanya tuh fisiknya. Maksud tadi kesehatannya masuk juga di situ. Terus nanti ada yang abstrak berarti cara berpikirnya, ya kenapa manusia itu bisa Down syndrome, kenapa manusia itu bisa pintar banget, IQ-nya tinggi, gitu ya. Nah itu juga kualitatif. Termasuk nanti dia interaksi dengan yang paling dekat dengan keluarganya, sistem keluarga itu juga kualitatif. Kemudian sistem dengan sosialnya itu juga kualitatif. Hubungan antar manusia dengan manusia yang lainnya itu sosiologi. Bidang ekonomi nanti berarti masuknya ke ekonomi. Kalau hanya komunikasi saja dimasuk ke ilmu komunikasi. Ya kalau dia misalnya hanya antar suku dan suku yang lain berarti dia antar budaya. Udah internasional berarti udah sistem internasional. Nah itu. Coba singkatnya, objek metode penelitian kualitatif adalah semua sumber. Bukan sumber sih ya, dimensi seluruh dimensi dari manusia, fisik maupun yang abstrak. Kalau yang fisik itu yang abstrak berat, kalau yang abstrak itu yang melalui pemikiran gagasan para psikologi juga. Ya, lebih tepatnya adalah objek penilaian kualitatif adalah seluruh dimensi manusia yang fisik dan psikis. Jadi kalau fisik dengan abstrak agak susah. Jadi fisik dengan psikis, yang abstrak dengan yang real. Jadi yang tubuhnya sama yang fisiknya sama yang non fisik kalau psikisnya. Termasuk di situ interaksi yang paling banyak sebenarnya justru interaksi. Kenapa sih? Misalnya kita bisa menjawab kenapa dalam kalau zaman dulu itu misalnya raja itu dianggap dewa, titisan dewa. Bahkan Fir'aun itu dianggap sebagai Tuhan. Itu bisa dijawab tuh pakai kualitatif. Kira-kira kenapa sih Fir'aun itu ngaku sebagai Tuhan? Qala ana rabbukumul a'la. Kenapa kira-kira? Kalau di Indonesia, kenapa sebutan itu pakai Gusti Allah? Gusti Pangeran, Gusti Allah, pakai Pangeran juga. Nah, kenapa tuh? Itu bisa diteliti. Termasuk tadi karena dimensi manusia omongannya, termasuk juga bahasa, jangan lupa. Ya, bahasa manusia itu diteliti. Kenapa sih orang kadang kalau marah tuh ngomong jorok gitu kan? Binatang yang keluar semuanya. Ya, konstruksi sosial dia membentuknya seperti itu. Gitu. Jadi masuk pilihan bahasa. Bahasa bahasanya agak lucu gitu karena nanti kembali kepada manusia. Gitu ya. Misalnya nih ngomong agak jorok dikit nih. Kenapa di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nggak ada istilah gitu ya? Misalnya mohon maaf nih, misalnya aurat laki-laki, kelamin laki-laki gitu. Itu hampir nggak ada tuh. Coba nanti lihat di Kamus Bahasa Indonesia. Itu karena memang budaya timur itu nggak biasa ngomong kayak gitu. Dicatat pun hampir nggak ada gitu. Nggak ada. Makanya dokter saya biasanya dia pakai bahasa ilmiah biasanya gitu. Nah itu dari bahasa. Apalagi nanti bahasa yang lebih detail lagi, gitu ya, lebih detail lagi. Misalnya kenapa, misalnya ada yang tahu nggak kenapa wanita itu nanti sama dengan wanita, ada bonita. Bonita itu juga perempuan juga. Apa bedanya wanita dengan perempuan kalau menurut Kang Satria ini? Bedanya perempuan dengan perempuan? Enggak, bedanya istilah kata wanita dengan perempuan. Bedanya apa? Istilah ini bahasa, bukan fisik, bukan orang. Beda apa? Kenapa? Apa bedanya istilah perempuan dengan wanita? Lebih enak yang mana dengan perempuan atau wanita? Perempuan. Kenapa?
Kan ada perempuan, mana perempuan tunasusila gitu kan. Kalau perempuan, kalau wanita, ada nggak wanita tunasusila gitu? Nah itu penelitian semiotik atau bahasa. Kenapa perempuan, kenapa wanita? Gitu. Sifat dan fisik ya. Ya bisa juga. Nah kalau dalam Al-Quran itu lebih keren lagi. Manusia dalam Al-Quran itu ada berapa istilah? Coba tentang dulu satu. Bashar, Anas, Bariyah, Al-Bariyah ya. Bashar, Bariyah sama Anas. Anas berarti nanti jam apa mufradnya adalah insun ya, al-ins. Ada lagi satu kira. Nah, itu dia masing-masing penyebutannya pasti berbeda. Ya kan, itu pernah tahu apa karakter masing-masing. Kalau namanya Bashar misalnya. Bashar. Atau yang tahu ini satu deh, yang maknanya tahu apa? Insan. Karena ada sifat itu kan lupa ya. Nasia gitu ya. Ataupun bahasa juga ada justru lembut. Jadi al-uns. Al-uns juga ada suara lembut. Uns itu pakai is. Pakai sa. Al-uns. Pakai sin. Pakai sin. Al-uns ya. Ya besar itu. Jadi ada maknanya juga, ada bahasa juga. Jadi manusia itu selain tadi lupa, tapi juga lembut gitu. Nah lupanya itu harus diriset lagi, diteliti lagi. Itu sebenarnya masuk ke fisiologi otak kali ya, otak manusia itu. Kenapa sih manusia itu suka lupa gitu? Ternyata banyak juga kita bersyukur banyak lupa gitu ya. Coba kalau kita ingat terus gitu ya, baper jadi ya kan ya. Iya kan, dulu pernah sebut dari siapa gitu ya. Kita harus bersyukur punya sifat lupa gitu ya. Coba kalau kita ingat terus ya, misalnya nih pas kita mau makan ingat terus yang kotor-kotor gitu kan ya. Ingat terus kok pasti nggak bisa makan kan gitu. Atau mungkin pas mau makan enak gitu tiba-tiba ingat terus orang tua yang meninggal atau ingat apa gitu, jadi nggak enak makan, jadi syukur kita udah lupa gitu. Jadi ada manfaatnya gitu. Jadi insun, unsa sama insan, maka lupa manusia. Ya udahlah, satu cukup, nanti tinggal dicari yang lainnya. Oke, itu objeknya. Tadi tujuannya udah jelas juga. Coba secara singkat, tujuan dari penelitian kualitatif ini apa? Dua kata, tujuannya apa? Tadi di awal saya sebutkan sebenarnya di definisi. Jadi tujuannya apa meneliti kualitatif ini? Tujuan kualitatif. Ya, tujuannya. Satu aja nggak apa-apa. Penelitian mau meneliti tentang apa? Tujuannya apa sih? Tujuan untuk melihat fenomena. Bisa melihat fenomena. Tapi kalau melihat fenomena itu dia sebenarnya proses gitu ya. Misalnya sekarang terjadi kebakaran. Kebakaran kemarin terbaru itu di Banjarmasin, dua mobil kebakaran diparkir. Fenomenanya apa nih? Ternyata fenomenanya yang kelihatannya adalah mobil terbakar. Nah, dari mobil terbakar itu seharusnya kita menemukan nomenanya, makna mendalamnya, kenapa mobil itu. Jadi penelitian kualitas itu melihat kenapa mobil itu terbakar. Mobil itu terbakar itu fenomena karena kelihatan. Tapi kalau penelitian harus membuktikan kenapa mobil itu terbakar. Kira-kira mobil itu terbakar kenapa? Bisa banyak. Ya banyak. Korslet satu. Jadi nanti ada eksternal, ada internal. Korslet mungkin maintenance-nya. Dia lagi parkir nih. Lagi diparkir nih dalam beberapa jam tiba-tiba dua terbakar gitu kan. Nah terus apa lagi kira-kira? Baru kemarin karena ada alkohol itu. Ada alkohol di dalamnya. Itu berarti masih internal tuh. Terus satu lagi yang eksternal. Yang sekarang lagi tren nih. Apa coba? Yang sekarang lagi katanya ini nih apa namanya? Climate change. Iklim. Katanya sekarang itu panas ekstrim. Nah, ya. Jadi tinggal dilihat, tinggal dicari yang benar yang mana nih. Apakah memang karena panas ekstrim sehingga diparkir kemudian kebakaran, atau dari karena ada alkohol? Nah, itu juga penelitian.
Jadi tujuannya apa? Mencari makna sebenarnya dari sebuah fenomena. Nah, Malik ulang lagi, tujuan dari penelitian kualitatif adalah mencari sebuah makna dari fenomena yang ada, atau mencari apa ya, dari fenomena itu menghasilkan teori yang baru yang nanti bisa digunakan masyarakat. Ya, bisa. Jadi kalau fenomenologi itu dia mencari makna dari sebuah peristiwa, maknanya itu betul-betul bukan subjektif kita gitu, tapi memang dari objektif apa yang ada, gitu ya. Kemudian kalau tadi sampai ke sampai memunculkan teori, itu nanti sudah masuk ke grounded theory. Atau nanti sebenarnya masuk juga ke research and development, sudah menciptakan, membangun, ya, membuat baik itu teori ataupun dia produk, gitu ya. Oh, kebakaran nih, berarti harus pakai apa nih? Mobilnya nih biar nggak ada tadi. Oh, mungkin sekarang udah muncul nih payung mobil, gitu kan? Atau mungkin biar nggak terlalu panas tuh. Atau mungkin nanti ada sarung mobil yang mungkin memberikan rasa sejuk buat mobilnya. Kan bisa aja kayak baju kan. Baju kan sekarang udah ada tuh, baju yang dipakai itu katanya berapa juta itu waktu itu. Kalau pakai kayak sunscreen gitu kan, ada semprotan ya. Ya, gitu. Sunscreen mobil. Itu jadi kayak pilok keliling gitu. Ya itu nanti dicari itu masuk ke riset and development. Jadi penelitian, oh ini kebakar sebabnya karena ini. Terus gimana caranya untuk mengatasinya? Udah kita buat tadi payung mobil, kita buat misalnya itu krim yang bisa buat melindunginya atau benda atau apa dan sebagainya. Oke, tujuan, gitu ya. Ada tadi kan jadi sebenarnya melihat fenomena, kemudian menemukan kebenaran dari sebuah realitas. Fenomena tadi ingat ya, kualitas itu bukan sesuatu yang sedang terjadi, tetapi juga bisa yang akan dan juga yang sudah. Tadi misalnya, makanya saya selalu ngomong, ini Nabi Sulaiman itu kekuasaannya sampai di mana sih sebenarnya, gitu ya. Makanya kalau saya selalu ngomong itu burung hut-hut itu dia terbangnya itu dari Yerusalem itu kemana sih paling jauh kira-kira? Sampai nggak sih kira-kira ke Indonesia ya? Burung itu terbang ya, hut-hut itu ya? Mungkin nggak sampai ke Indonesia. Bismillah. Nah kalau kita berarti jawabannya adalah kalpatis. Ya bisa jadi, tapi kan harus disuruh dilihat. Harus dilihat gitu apakah dia, karena kan yang kisah Nabi Sulaiman itu dengan siapa, Ratu Bilqis itu kan Sabah itu kan yang di Yaman, selalu yang dekat itu yang di Yaman. Mungkin nggak sih ya, kalau nggak Indonesia mungkin India misalnya gitu. Terus juga ketika jin-jinnya Sulaiman itu kan kerja cari mutiara, itu cari mutiara di mana sih? Hanya di Lombok lagi kali ya, yang banyak mutiara gitu ya. Kalau di timur kan mutiaranya nggak banyak kan ya. Jadi kayak Eropa jadi kan? Jadi kayak Eropa, Turki, Eropa itu kan? Yang gimana tuh? Kan Asia Eropa kan bahasan. Ya. Jadi kan gitu jadi. Ya itu kan, ya itu perlu diteliti dan itu kan sifatnya itu harus dibuktikan. Sebenarnya di Timur Tengah sendiri misalnya tadi kaum Ad, kaum Thamud dan sebagainya gitu ya. Nah itu juga kan yang sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran, tapi nggak pembuktiannya. Maka tadi tentang kelahiran Nabi, kemudian juga nanti kita berjuang ngomongin tentang Buraq, tentang Isra Mi'raj, itu pendekatan baru dengan menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ya. Nah itu juga harusnya waktu Islam juga namanya riset ya memang semuanya. Kalau kita belajar ini bukan di ekonomi dan bisnis, ya berarti fokus kepada ekonomi dan bisnis fenomena misalnya. Tadi saya yang kepikiran itu ketika setelah sholat itu fenomena tentang sertifikasi halal. Kira-kira nih, ya kalau kadang suudon dalam konteks penelitian itu mungkin boleh nggak ya, gitu ya. Kenapa sih sekarang Kementerian Agama itu sangat konsen sekali dengan istilahnya itu dengan kampanye produk halal, ya dengan sertifikasi halal. Kira-kira kenapa buka namanya terbalik nih kira-kira nih? Mungkin
Positif negatifnya nggak apa-apa. Mungkin mau berkompetisi dengan Malaysia yang banyak juga dia melakukan service halal ya, tourism, food dan lainnya. Jadi itu ingin jadi nggak Indonesia masih beda nggak kita umat Muslim, proses pelayanannya pun sama. Jadi lebih lihat kepada kompetisi, bukan dari ta'ala. Iya, tapi betul juga itu mungkin karena tadi ingin merebut dalam artian itu pasar halal industri, bisa juga seperti itu. Kalau Sufitra kira-kira lebih pada ini sih, lebih kepada produknya. Ya, artinya kenapa tuh kemudian kampanye halal itu kan besar-besarnya bisa pasti terhadap umat Islam kan lebih besar kan di betul. maslahatnya. Ya, karena kalau kita bilang kesadaran umat Islam sebenarnya sih ya memang ada kurang, tapi sebenarnya dari dulu juga udah tahu juga sih gitu. Kenapa umat Islam kok dibesar-besarkan harus sertifikasi halal gitu. Ya kalau bilang kita analisisnya bisa aja mungkin karena ada duitnya kali gitu. Kalau secara legal formalnya karena memang ada undang-undangnya itu harus discayakan jadi produk halal. Nah kalau di undang-undang ya kalau nggak ada duitnya kadang nggak bergerak juga gitu kan. Nah tinggal kita lihat saja walaupun dari secara keagamaan ya sangat bagus gitu. Cuma karena memang suka ditunggangi sama orang yang punya kepentingan gitu. Jadi misalnya nanti lihat maslahatnya aja, misalnya orang jualan bakwan atau jualan keripik gitu ya, perlu nggak sih mereka pakai halal gitu, warteg misalnya, perlu nggak kira-kira di dalam pribadi aja tukang jualan celak gitu, perlu nggak? Sebetulnya, tapi kalau nggak betulnya, dalam artian kita kan kalau di hukum di pemerintahan dia harus punya legalitas yang bisa terpercaya lah. Kalau udah ada yang dari sertifikasi seperti itu kan udah pasti teruji lah, dibayangkan dari sifatnya, terus sumber makanan dari mana diambilnya, udah ada ujinya. Kalau misalkan yang belum ada sertifikasi, meskipun sudah pasti kita melihat halal, tapi secara legal dari pemerintahan memang belum ada surat itu, pemerintah bisa menyatakan itu tidak halal. Bisa jadi seperti itu. Dan kita pun ketika sudah ada melihat itu, yang pertama si nilai produk itu bakal naik juga. Wah ini halal nih gitu kan. Tapi orang Indonesia memang udah biasa kalau dari luar tuh nggak ada label halalnya gitu, dan tukang gorengan pinggir jalan nggak ada tuh label halalnya gitu. Kenapa baru sekarang gitu? Kalau warteg sih kemungkinan menurut saya pribadi sih sudah perlu untuk halal. Tapi kalau warteg kebaliknya, kalau misalnya warteg malah perlu justru kali. Kalau warteg kan karena makanannya banyak, tapi kalau ada tukang gorengan, tukang pecel gitu nggak perlu kali gitu ya. Walaupun sekarang konteks negara sekarang ya memang harus, sekarang sudah harus nih, sudah wajib gitu bahkan. Biasanya kalau label halal itu sertifikasi itu lebih kepada produk yang sifatnya memiliki jangka waktu yang panjang, ada masa selanjutnya. Biasanya gitu. Tapi kalau di Malaysia Singapura itu malah restoran. Iya, restoran malah wajib karena memang langsung dimakan, masaknya, bahan-bahannya, alat-alat pemasaknya. Gitu. Jangan sampai kalau di Singapura itu rendang ada rendang babi gitu kan ya, atau mungkin ya jual dua rendang, satu rendang babi, satu rendang sapi misalnya. Nah masaknya itu alatnya. Ya, oke sebenarnya kalau komentar kayak tentang halal ini tadi udah. Oke, jadi intinya sebenarnya ya kita sangat mendukung untuk gerakan halal ini gitu ya. Kemudian tapi jangan juga nanti terjebak pada bisa jadi karena ada uangnya nih, kemudian yang itu mereka harus bayar sekian. Makanya tadi yang sistem sertifikasi gratis atau namanya self declare gitu ya, itu juga ada masalah. Kita ada tukang pecel yang beli itu ya mereka makanannya asal alami juga nggak pakai apa-apa juga gitu. Apalagi dulu kan memang kita mayoritas muslim, tapi memang di mayoritas yang minoritas yang di negara minoritas itu dia menjadi wajib. Makanya hukum Islam itu dia dinamis tuh,
dinamis. Jadi nggak bisa membuat yang itu kecuali sekarang karena memang ada aturannya gitu ya, wajib. Tukang jamu atau tukang itu ya nggak wajib gitu kan. Tapi sekarang itu karena ada undang-undangnya ya jadi sangat diajukan jadi programnya itu. Sebenarnya tadi karena ada uangnya, ada dananya, ada ininya. Tadi kompetisi juga kalau lillahi ta'ala mah harusnya lebih bagus juga gitu kan. Dari membangun kesadaran untuk halal gitu. Kalau bisa itu juga akan sangat panjang. Dan sertifikasi halal ingat kita kalau akademisi atau ilmuwan itu ya harus kritis. Misalnya kemarin ada teman jualan daging impor gitu ya dari Australia. Iya, baru di Cina kalau segitu itu sebenarnya di sana tuh nggak ada halalnya. Harusnya itu kan dari Australia dan New Zealand itu tempat potongnya di sana kan harus halal. Ini nggak ada. Tapi akhirnya apa coba boleh buat ini sendiri, buat stempel sendiri halal tuh. Padahal daging jelas-jelas. Jadi kalau daging kan dua tuh, bukan pertama berarti dagingnya, zatnya, yang kedua kan caranya, kan? Kalaupun daging sapi ketika dipotong ini halal nggak sih sebenarnya? Dan sapi nih, kemudian dipotong tapi nggak pakai bismillah, halal nggak sih? Kenapa nggak halal? Cara Kan caranya dia motong biasa. ya kalau asal motong semua orang pasti bisa. Iya. Bukan Islam kan memang ada ajaran tertentu yang menghalalkan itu. Kecuali memang bukan yang darah seperti di laut itu. Iya. Kalau motong ayam pakai mesin boleh nggak sih? Misalnya pencet langsung kepotong 100 ayam boleh nggak? Bismillah ini 1 kali doang gitu, yang dipotong langsung 100. Bismillah, Allahu Akbar, klik langsung 100 ayam mati, kepotong. Memotongnya biasanya pakai listrik sih, boleh nggak? Agak itu sih jangan. Tapi kan kalau satu-satu manual berarti dong, nggak ini gitu kan? Nggak efisien. Ada juga yang mesin yang sapi, bukan pakai mesin, pakai tangan, tapi sekarang satu-satu semuanya. Emang cepet sih, satu. Jadi kalau bukan pakai alat, kalau udah pakai alat kan itu pakai orang yang Bismillah gitu ya. Iya. Satu gitu ya. Nah tadi maksudnya itu kita harus kritis dalam proses halal sendiri di banyak ini jadi kayak semacam rahasia umum gitu. Jadi ketika diperiksa, oke halal itu udah ketika nggak ada audit lagi, nggak jelas lagi. Gitu. Nah dari kita itu stiker daging sendiri, kemudian daging sendiri, padahal jelas-jelas daging itu di sana nggak ada jaminan halal, itu banyak terjadi. Nah, gitu. Jadi yang wajib itu kalau dalam satu berarti antisipasi itu adalah daging impor, adalah semua makanan yang harus ada itu yang impor. Dan kedua itu adalah memang yang makanan di tempat-tempat minoritas Muslim. Ya kemudian juga restoran yang memang dia itu yang punya itu baik Muslim ataupun non Muslim. Tapi kalau tadi kayak tukang gorengan keliling atau mungkin yang tukang pecel atau mungkin juga tadi yang warteg yang kecil misalnya gitu ya, dan itu di komunitas Muslim dan dia juga itu ya tidak terlalu wajib. Walaupun sekarang memang kalau dia bisa jadi wajib. Nah itu ya udah berapa jam nih? Udah jam berapa sekarang? 16. Udah lewat ya? Saya tadi janjinya sampai jam berapa ya? Jam 2. Jam 2 ya.